kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini yang sangat menarik, yaitu mengenai olahraga di tengah pandemi COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021 2520 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Andika Raspati SPKO. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga dari Bethesda Hospital. Kita sapa dulu Dr. Dika panggilannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat selalu, bugar selalu. Oh, harus, itu harus. Sesuai dengan tema, mau kasih contoh untuk kita semua soalnya dok ya. Iya. Kan dokter spesialis kedokteran olahraga begitu ya dok ya. Betul. Dok, ini kan kita tahu ya dok, di tengah-tengah pandemi seperti ini, senjata kita untuk melawan, salah satunya dok ya, untuk melawan infeksi virus apapun termasuk COVID ini kan adalah kekebalan tubuh kita yang harus kita tingkatkan. Betul kita banget. harus sehat fisiknya, sehat mentalnya juga, jangan lupa kan dok ya. Betul. Nah oleh karena itu bagaimana nih, nah ini mungkin yang sangat penting kali ya dok ya, yaitu bagaimana kita bisa berolahraga di tengah pandemi ini, sedangkan kita tuh sekarang bawaannya mau keluar rumah aja kan masih agak-agak takut. Agak ngeri gitu ya. Sebagian orang masih seperti itu. Jadi masih di rumah aja, terus juga bawaannya jadi banyak rebahannya gitu ya dok ya. Nah itu nanti kan imunitasnya dikhawatirkan jadi menurun nih dok. Yes. Jadi bagaimana nih, di awal-awal nih dokter, apa yang ditekankan dulu, mengapa tema ini sangat penting untuk dibahas kali ini dokter? Baik, oke, terima kasih Mbak Rini. Dan kalau kita bicara COVID-19, memang kan yang benar-benar jadi senjata adalah imun kita, benar terkata Mbak Rini. Dan memang ada banyak cara untuk meningkatkan imun. Dan salah satu cara yang paling bisa dikatakan penting adalah dengan olahraga, ya, atau latihan fisik. Nah, artinya di era COVID seperti ini, kita memang tadi jangan malah jadi rebahan gitu, mentang-mentang di WFH-in terus jadi kaum rebahan gitu kan. Nah, itu yang kita nggak mau. Nah, kalau kita bicara olahraga, memang sudah terbukti bahwa olahraga asalkan dosisnya pas, itu dia bisa meningkatkan imun. Seperti minum obat, dosisnya harus pas. Iya betul. Jadi kalau kita bicara olahraga, itu memang seperti obat Mbak Rini. Artinya kalau kita bicara obat nih ya, kan pasti ada resepnya. Ada kayak misalnya berobat ke dokter gitu ya, dikasih ini ya ibu minum obat penurun panasnya 3 kali sehari, habiskan 10 tablet misalnya begitu misalnya, ya, atau antibiotik habiskan gitu kan ya. Itu juga sebenarnya harus begitu untuk olahraga, karena ada takarannya. Kita bicara olahraga, kita bicaranya ada frekuensinya yang harus diatur, ya, berapa kali seminggu. Kemudian ada intensitasnya yang harus diukur, jangan sampai terlalu over. Ada juga bicara time atau waktunya yang memang harus ditentukan, jangan terlalu lama, terlalu pendek juga nggak efek. Gitu. Nggak efektif. Kayak obat itu kan kalau misalnya kita bicara dosis, kalau overdosis bahaya. Kalau dosisnya kurang, yang efeknya nggak muncul gitu. Jadi memang olahraga pun harus ada takarannya supaya tadi bicara ke imunitas bisa kita memberikan manfaat untuk meningkatkan imun gitu, Mbak. Oke. Tapi sebenarnya menarik ya. Jadi sebenarnya ada 2 kelompok atau mungkin ada banyak kelompok, aku nggak tahu nih. yang tim rebahan dengan tim yang mungkin kita sering lihat juga ya, justru momen yang sangat banyak nih, artinya penting banget untuk kita tadi karena waktunya itu cukup panjang di rumah gitu ya. Artinya ikut-ikut challenge yang di sosmed atau di YouTube kan banyak tuh ya dok ya, yang selama 2 minggu ngebentuk otot perut atau apa gitu ya dok ya. Ada yang bilang ini jangan terlalu over juga, nanti malah tadi dokter bilang imunitasnya malah jadi ngedrop karena kan kesannya diporsir yang tadinya nggak biasa seperti itu, mumpung lagi ada waktunya malah jadi terlalu semangat, nggak bener juga begitu dokter. Betul. Jadi memang kalau kita bicara olahraga ya, itu seperti 2 mata pedang kalau kita lihat. Ya kita anggap gitu ya? Betul, dua sisi koin, 2 mata pedang. Pokoknya begitulah ya. Kalau kita bicara terlalu lebay, ada hitam putihnya dong. Terlalu lebay itu malah bisa membuat imun jadi turun. Ya mungkin bisa ditunjukkan gambar yang ada grafiknya ya. Kita sebutnya J-curve. Nanti kali ya di segmen selanjutnya. Oke, siap. Ya. Jadi intinya kalau misalnya kita teaser bicara, dulu. Teaser boleh. Nah, jadi mungkin dengan grafik ini lebih tergambar nih, tergambar bahwa kalau kita lihat nih sumbu Y atau yang garis ke atas itu menunjukkan seberapa tinggi infeksi kena URI. URI itu adalah infeksi saluran nafas. Semakin tinggi ke atas, itu menjulang si grafik ke atasnya, itu berarti dia makin berisiko kena infeksi saluran nafas, termasuk COVID juga sebetulnya. Tinggi resikonya. Nah, kalau kita bicara sumbu yang ke kanan atau sumbu si X-nya itu menggambarkan seberapa berat latihannya.
Yang menarik adalah olahraga memberikan huruf seperti J. Kalau saya sih ngeliatnya lebih ke arah kayak contreng gitu ya, kayak contreng checklist. Nah itu dia. Nah kalau kita lihat orang-orang yang berlatih dengan level yang moderat ya, yang tidak terlalu berat tadi ya, itu dia di bawah rata-rata tuh resikonya, di bawah resiko untuk kena infeksi saluran nafas. Tapi kalau kita lihat di sisi kanan, orang-orang yang latihannya terlalu berat, yang terlalu high, itu malah dia di atas rata-rata tuh. Above average untuk resiko terkena saluran nafasnya, infeksi saluran nafas. Artinya memang harus pas banget, harus di moderate, jangan sampai lebay tadi terlalu high begitu. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang moderate tadi ya. Kan kalau sedentary ini sedentary lifestyle dong jatuhnya tadi yang rebahan tadi ya. Tapi kalau over juga nggak bagus juga. Kalau moderate tadi jadi lebih ke orang sebaiknya tahu gitu ya dok ya. Jadi dalam seminggu tuh berapa kali sih sebaiknya olahraga? Durasinya tadi mungkin ditekankan juga dan jenis olahraganya apa tergantung dari profil masing-masing orangnya atau bagaimana juga sih dok? Saya akan bahas tadi dari kita bicara resep olahraganya ya. Kalau tadi kan kalau obat ada berapa kali sehari ya kan, sebenarnya berapa tablet yang dikasih dan sebagainya. Kalau olahraga itu secara gampang kita sebutnya FIT, F-I-T-T. F-I-T-T? F-I-T-T. Nah, F itu adalah frekuensi. Berapa kali sih dalam seminggu? Untuk rekomendasi secara umum, kita biasanya kasih memang 3-5 kali lah, kurang lebih seperti itu. 3-5 kali seminggu. Nah, untuk yang I, itu adalah intensitas. Nah, jadi saya ingin juga menegaskan atau menekankan kembali bahwa intensitas itu bukan soal berapa lamanya, karena masih banyak orang yang bingung nih, Mbak Rini. Katakan, oh iya dok, saya kalau olahraga intens banget sampai 2 jam. Nah, sebenarnya kalau bicara terminologi, yang namanya intensitas adalah seberapa lelah per sesinya. Itu tadi durasi dong bukannya? Ya, jadi kalau misalnya tadi kita bicaranya, iya dok aku intens banget sampai 2 jam. Itu time, nanti nih kan FITT, ada time, itu durasi. Nah, kalau I itu lebih ke arah saat kita berolahraga, itu ngos-ngosan apa? Oh itu patokannya dok? Patokannya gitu, atau kalau kita mau lebih objektif, nadi kita setinggi apa? Karena kan sekarang orang banyak yang pakai smartwatch gitu kan, yang pakai penghitung nadi itu bisa ngelihat. Bahkan kalau teman-teman pelari tuh ya, mereka udah tahu nih, aku lagi mau main zona 2, zona 3. Nah itu maksudnya adalah intensitas. Jadi saat dia ngebut, nadinya tinggi, itu berarti dia main yang lagi tinggi intensitasnya. Tapi saat dia jogging-jogging cantik aja gitu kan, itu dia mainnya di intensitas yang bawah. Nah itu intensitas. Barulah bicara waktu, bicaranya yang T, time. Itu durasi. Nah kalau kita bicara intensitas, yang tadi kita katakan moderat, itu adalah level di mana memang kita tidak sampai yang terlalu ngap banget. Dari ini, nggak terlalu ngos-ngosan. Kalau kita bicara nadi, kita bicaranya jangan terlalu tinggi. Kalau pakai angka tuh sekitar 60-70% dari nadi maksimal. Jadi ini aku ngasih contoh aja ya. Orang misalnya 20 tahun nih umurnya ya. Kayak saya kan 20 tahun nih sekarang. Nggak kelihatan kayak 20 tahun nih. Dikurangin berapa tahun tuh? Jadi kalau kita bicara 20 tahun nih, berarti nadi maksimal orang 20 tahun itu adalah 220 kurang 20. Artinya 200. Nah, untuk bermain di level-level moderate, kita biasanya bikin antara 60-70% dari nadi maksimal tadi. Artinya, seseorang yang umurnya 20 tahun, itu dia sekitar 60-70% dari 200 itu tadi. Artinya sekitar 120-140 kira-kira. Jadi, untuk bisa berlatih dengan intensitas yang tadi kita bilang sedang, dia cari kecepatan lari, atau cari kecepatan goes kalau naik sepeda gitu ya, sampai nadinya nyampe segitu. 120-140 untuk orang yang 20 tahun tadi. Gitu. Nah, untuk waktunya yang T, yang time, kita bicaranya sebenarnya kalau kita lihat ke panduannya ACSM atau American College of Sports Medicine, itu dia menganjurkan 150 menit dalam seminggu. Artinya kalau kita bagi menjadi misalnya let's say ya 4 kali atau 5 kali gitu ya, 4-5 kali seminggu, kurang lebih sekitar 30-40 menitan. Setengah jam deh paling. Setengah jam sampai 40 menitan gitu. Kalau 20 menit tuh belum cukup membakar atau metabolisme kita bagaimana? Jadi gini, kalau kita bicara 20 menit tergantung latihannya ngapain. Sekarang ini mulai ada latihan-latihan yang orang bilangnya interval, Mbak Rini. Interval itu adalah sebuah latihan yang dia tuh unik di mana ada masanya dia akan nge-push, akan nge-sprint misalnya gitu kan, atau ngebut, terus dia istirahat. Istirahat sebentar, misalnya saya dia 30 detik dia hajar tuh, habis-habisan. Kemudian habis 30 detik, 3 menitannya dia pakai buat jogging santai. Slow gitu kan, atau bahkan jalan cepat. Kemudian 30 detik lagi dia, wah push lagi. Gitu terus kayak siklus. Nah itu namanya interval training, atau high intensity interval training, atau HIIT. Nah ini keuntungannya adalah bisa memperpendek waktu dibandingkan dengan yang
misalnya jogging doang gitu ya, yang benar-benar continuous. Jadi kalau tadi bicaranya 20 menit, untuk misalnya kayak olahraga kayak HIIT tadi, yang interval itu bisa cukup 20 menit. Oke. Bisa Jadi bagus. tergantung juga tadi ya dok ya? Iya, jadi memang gitu. Dan untuk olahraganya, tadi kan Barni juga nanya, olahraganya apa nih, ngapain? Jadi perlu diingat bahwa olahraga itu kita perlu untuk cover semua spektrumnya. Kalau kita bicara olahraga atau latihan fisik, kita bicara pertama kardio. Ada latihan kardio kayak jogging, kemudian berenang, sepeda, senam gitu. Itu latihan yang memang fokusnya adalah meningkatkan kebugaran jantung. Artinya selama latihan itu memang dia dipaksa dalam tanda kutip jantungnya untuk kerja lebih keras. Supaya sirkulasi darahnya jadi jauh lebih. Iya, supaya pompa jantungnya juga jadi lebih kuat. Pompanya ini jadi lebih baik ya. Itu namanya latihan kardio. Makanya namanya latihan kardio karena Cardio memang dia exercise lah. betul, karena memang targetnya adalah untuk ke kardionya, ke jantungnya. Nah, selain kardio juga jangan lupa kita perlu ngebentuk atau melatih otot. Dengan apa? Biasanya dengan latihan beban. Latihan beban ini jangan selalu dibayangkan mesti ke gym gitu ya, pakai alat-alat berat yang sampai ngangkat-ngangkat gitu kan. Sebenarnya dengan kayak gerakan sederhana kayak squat atau push up atau sit up misalnya, itu sudah cukup baik sebenarnya kalau memang dilakukan secara rutin. Gitu. Nah, yang ketiga adalah latihan fleksibilitas. Jadi supaya badannya nggak kaku gitu kan. Ini udah bagus nih, jantungnya udah kuat pompanya, ototnya udah asik gitu kan, udah enak gitu dipakai gerak segala macam udah enak. Tapi kaku badannya. Jadi jangan juga, artinya latihan juga jangan sampai lupa adalah latihan kelenturan atau fleksibilitas. Nah, 3 ini harus dikerjain sebenarnya semuanya. Tadi ada fit tadi ya dok ya. Ya, jadi fit itu intensity, time, sama type. Type itu tadi yang tipe barusan. olahraganya itu gitu ya. Yes. Dan ini artinya ini seperti atlet ya, kita jadi banyak mengetahui. Nah, tapi ini kan ilmu untuk semua gitu ya dok ya. Dan artinya gini dok, kan profil orang kan tadi macam-macam. Tadi ada yang kelompok yang terlalu sedentary lifestyle, yang moderate, ada yang memang high tadi ya dok ya. Tapi sebenarnya gini, kan ada memang kelompok usia juga atau faktor resiko penyakit bawaan juga dok. Kan nanti kita nggak bisa menyamaratakan juga gitu ya dok ya. Betul Jadi banget. sebenarnya untuk evaluasi, ini saya cocoknya yang mana ya, itu juga kira-kira juga bagaimana itu dok untuk evaluasi seperti itu. Oke, jadi kalau kita bicara olahraga tadi kan kita bicara kayak 2 mata pedang ya Mbak Rini. Artinya kalau kita over itu kita bisa dapat efek sampingnya. Nah, over ini gimana? Berapa sih yang dibilang over? Berapa sampai level mana sih yang dibilang berlebihan? Memang sebetulnya itu individual banget. Contoh aja, kayak misalnya seseorang tadi yang masih muda gitu ya, masih ya 20 tahunan gitu lah ya. Mungkin dia kalau untuk latihan yang banyak lari kencang gitu kan, banyak sprint, mungkin nggak masalah kalau dia sehat. Tapi kalau misalnya untuk lansia misalnya, umur 60 tahun, apalagi misalnya dengan beberapa penyakit komorbid seperti misalnya dia punya diabetes, punya riwayat serangan jantung, kan nggak mungkin kita suruh juga kayak begitu kan. Artinya memang untuk persiapan latihan itu kita perlu pemeriksaan individual. Ada persiapan latihan. Persiapan latihan atau kita sebutnya PPE, Pre-Participatory Examination, di mana kita melakukan pemeriksaan pada orang yang memulai olahraga. Nah, apalagi untuk orang-orang yang punya kondisi khusus. Kayak misalnya dia pernah tadi yang saya bilang kena serangan jantung. Kita mesti ngeliat banget tuh, oh jantungnya nih sekuat apa untuk kita kasih beban latihan. Jangan sampai kita nggak periksa jantungnya, kemudian akhirnya kita kasih program latihan terus over. Yang diabetes juga gitu sama. Kita mesti lihat, oh ini gula darahnya gimana nih fluktuasinya gitu kan. Jangan sampai kita kasih latihan malah jadi hipoglikemi gara-gara kita nggak sesuaiin dosis obatnya segala macam. Jadi memang untuk orang-orang yang punya kondisi khusus itu harus diperiksa terlebih dahulu. Oke, dokter kita istirahat dulu ya. Siap. Dilanjutkan kembali nanti di segmen selanjutnya ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai olahraga di tengah pandemi COVID-19. Bersama dengan Dr. Andika Raspati SPKO, beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga dari Bethesda Hospital. Dan Dr. Dika dilanjutkan kembali ya. Jadi langsung aja kalau gitu ya, ini kan masih banyak juga nih yang kerja dari rumah, kalau kita kan udah keluar-keluar gitu ya dok. Iya. Nah ininya begini dokter, kalau di rumah ini olahraga apa sih yang bisa dilakukan, aktivitas fisik yang bisa dihitung olahraga gitu ya, seperti apa gitu supaya kita jadi persepsinya disamain dulu nih gitu ya. Bagaimana dok? Siap Mari. Jadi gini, kalau kita bicara aktivitas fisik ya, itu kita bisa bagi sebenarnya menjadi 3, tapi mungkin untuk gampangnya saya akan bahas 2 aja deh. Kalau untuk yang model nyapu, model ngepel gitu kan, atau misalnya beres-beres kamar apa segala macam,
itu kita sebutnya adalah NEPA. NEPA itu singkatan dari non-exercise physical activity atau aktivitas fisik yang bukan latihan. Non-exercise physical activity. Ya, non-exercise physical activity atau aktivitas fisik yang bukan latihan. Okay. Nah, di sini memang tadi kita kan capek ya kalau misalnya nyapu gitu kan, atau ngepel, beres-beres rumah, apalagi kalau rumahnya gede gitu Keringetan, kan. Iya, ngos-ngosan. gitu, bener. Apalagi kalau misalnya rumahnya gede banget, berlantai-lantai gitu kan, capek banget kan tuh. Nah, tapi ini sebenarnya bukan sebuah olahraga. Jadi kalau misalnya, apalagi ibu-ibu gitu kan sering, "Dok, aku nih, ini loh dok, di rumah nggak pakai ART loh," gitu. Bener-bener aku yang ngerjain semua, "Dok, berarti aku nggak perlu olahraga dong," gitu kan. Banyak yang begitu gitu menganggapnya. Padahal kalau kita bicara untuk pengeluaran kalori, memang iya. Orang yang banyak gerak, orang yang nepanya tadi tinggi ya, yang banyak aktivitas fisik yang dia kerjain di rumah, itu secara kalorinya memang banyak kebuang, banyak terbakar maksudnya. Artinya dia lebih susah untuk gemuk. Karena kan bicara kalau gemuk itu kan kalau misalnya kalorinya itu dia lebih banyak yang masuk dibanding yang keluar, jadi gemuk. Kalau sebaliknya jadi kurus kan gampangnya gitu. Nah, kalau misalnya orang banyak keluar berarti kan apa yang dia makan kebakar semua atau kan jadi tenaga, jadi energi. Memang jadi nggak gampang gemuk kalau orang banyak gerak. Tapi kalau kita bicara mau meningkatkan kebugaran, tadi jantungnya mau kita buat lebih kuat pompanya gitu kan, kemudian paru-paru juga lebih bagus nafasnya, kemudian ototnya lebih kuat dan sebagainya, kita perlu yang terdosis. Yang tadi saya bilang ada FITT-nya itu. Nah, kalau kita bicara terdosis, itu bicaranya bukan lagi NEPA. Kita bicaranya adalah exercise, bicaranya latihan fisik. Seperti tadi yang jogging lah, kemudian atau lari misalnya, atau jalan cepat, atau renang, dan lain-lain. Yang memang kita tadi tentukan, frekuensinya kita atur, intensitasnya kita ukur, ya kan, kemudian waktunya juga kita tentukan, kita patok. Aku mau setengah jam, aku mau 30 menit hari ini. Kan kalau misalnya kita nyapu gitu, atau ngepel, kan nggak pernah tuh nyapu, ngepel, terus ngitung nadi, berapa nadi ini, oh masih sedang nih, kan nggak pernah. Sama juga kalau kita lagi nyapu, beres-beres rumah, aduh, baru 15 menit, belum setengah jam, berantakin lagi ya, kan nggak mungkin kan. Jadi artinya yang namanya NEPA sulit untuk diukur gitu, jadi beda. Coba ditahan dulu sebentar, disapa ya. Ya. Halo, dengan siapa? Di mana? Ini bersama Bang Al. Dari daerah mana? Ini dari daerah ini, Rokan Hulu Riau. Oke, wow, Riau. Wow, Riau. Wow. Halo, Riau. Baik, pertanyaannya apa langsung saja ke dokter ya. Ini Usianya juga ya? Bertanya. Ya. Usianya ini 25 tahun, Mbak. Oke, 25. ya, sepantaran kita ya Mas. Iya, kabarnya ini sehat. Nah, mantap. Iya, ini mau bertanya ini Pak Dokter. Ya, silakan. Ini apa ini, mau cerita ini sebentar. Mhm. Ini, aku ini kan sering olahraga dulu, tapi ini sekarang ini kan pandemi ya. Oke. Gimana caranya olahraga di rumah gitu Pak Dokter? Oke. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan kesehariannya? Jadi kerja di rumah aja sekarang ya? Lagi pandemi. Ini lagi di rumah aja ini, nggak ada kerja ini. Sekarang kan pandemi ini kan. Aktivitas Ya, itu yang aja olahraga ini yang sudah ceritanya. dijalankan sejauh ini berarti belum ada sama sekali, masa sih? Halo? Iya, belum ini. Belum. Berarti udah berapa bulan Pak atau Mas di rumah dan kemudian tidak Ini berolahraga? udah hampir 3 bulan ini. Berarti nggak olahraga 3 bulan ya Mas? Iya, nggak olahraga lagi ini. Oke. 3 Iya, bulan itu udah aja ya. ya, Mbak. Ya. Nggak ada keluhan apa-apa ya, Pak? Iya, nggak ada ini. Oh, Oke, nah itu dia nih kan alhamdulillah. karena nggak ada keluhan apa-apa, tapi mengukur kita tuh bugar nggak sih Ya. atau apa itu juga bagaimana dok? Kan kita kadang-kadang kalau nggak ada keluhan ya udah anggapnya santai aja Oke. gitu kan. Bagaimana? Jadi gini. Iya, mantap. Tadi Mas Al namanya ya, siapa? Al ya? Iya Mas Al ya, tadi. benar ya. Iya, aku manggil Mas aja ya Mas ya, nggak apa-apa ya. Karena kita kan sepantaran nih umurnya. Jadi aku manggil Mas aja. Jadi kalau kita bicara seseorang yang sudah lama tidak berolahraga, maka memang tadi kan Mas Al bilang nggak ada keluhannya. Artinya memang berarti Mas Al sehat. Tapi sehat belum tentu bugar. Itu mesti dibedain antara sehat dengan bugar. Oke. Jadi kalau Mbak Rin nanya patokannya apa? Kalau bicara sehat patokannya gampang. Dia nggak punya penyakit, dia nggak punya keluhan, ya sehat. Tapi kalau misalnya kok naik tangga dikit udah capek, kemudian juga badan kok kayaknya nggak enak, kayak kaku-kaku gitu kan, itu berarti belum bugar gitu istilahnya. Nah, kalau kita bicara orang yang nggak latihan atau nggak olahraga selama 3 bulan, itu bisa dikatakan itu pasti kebugaran udah turun. Dari yang tadinya mungkin rajin gitu kan, kemudian 3 bulan off, itu hampir pasti sudah turun untuk kebugarannya. Artinya apa? Memang mesti tetap latihan. Nah, kalau memang tadi Mas Al memutuskan untuk stay di rumah, nggak mau latihan keluar, ya itu memang aman di era pandemi seperti ini.
Tapi tadi kita perlu cari strategi seperti apa sih yang bisa dilakukan di rumah. Jadi tetap Mas Al, kita sebisa mungkin penuhi 3 tadi. Untuk kardionya, kemudian untuk kekuatan otot, sama untuk kelenturan tadi ya. Kalau kelenturan itu dengan stretching itu di rumah gampang banget. Banyak kita lihat misalnya di media sosial atau di platform tayang gitu ya, yang memang bisa menjadi guide buat kita gerakan-gerakan stretching seperti apa, peregangan-peregangan itu untuk mencegah jangan sampai kaku nih ototnya. Iya. Kalau untuk kekuatan otot itu kita bisa lakukan gerakan-gerakan yang misalnya contoh kayak squat tadi, misalnya bicaranya atau push up atau misalnya sit up dan gerakan-gerakan lain yang memang tidak butuh alat banyak Mbak Rini dan Mas Al. Nggak perlu alat sampai kayak di gym gitu kan untuk bisa kita kerjakan. Nah kemudian untuk kardionya memang ini agak tricky nih kardionya. Kalau kita bicara nggak mau keluar, kita mesti lihat rumahnya seluas apa gitu ya. Terus kemudian kita bicara juga apakah dia punya misalnya treadmill atau punya sepeda statis di rumah. Ada fasilitas nggak sih di rumah? Ada alat apa enggak? Ada sarananya nggak sih? Yes, kalau misalnya kita bicara alatnya ada ya udah no worries, tinggal pakai aja treadmill sama sepedanya. Kalau nggak ada gimana dok? Tapi saya tetap nggak mau keluar. Mungkin nggak misalnya saya jalan-jalan di sekeliling rumah aja gitu. Iya. Di teras rumahnya atau misalnya di rumahnya kalau misalnya memang rumahnya agak gede mungkin di taman lah gitu di taman ya, atau rumah. Atau kalau rumahnya tingkat bisa naik turun tangga. Itu kan latihan kardio juga. Intinya latihan yang tadi saya bilang meningkatkan nadi kita selama berlatih tadi. Nah, tapi kalau ada juga yang bilang, "Dok, rumahku sempit banget gitu." Misalnya nggak ada tangga, rumah nggak mungkin juga untuk jalan-jalan ngelilingin rumah. Itu mesti gimana? Kita bisa bicara ada latihan-latihan yang bahkan tidak makan space, nggak makan ruang banyak. Contoh adalah skipping misalnya contoh. Jadi memang latihan-latihan yang sifatnya dia diam di tempat tapi bisa menaikkan nadi. Contoh kayak tadi lompat tali, skipping lompat tali itu kan dia kan cuma modal 1x1 kali ya, atau 2x2 meter tuh udah bisa gitu orang skipping itu udah bisa. Nah artinya banyak banget trik-trik yang bisa kita kerjakan dengan segala keterbatasan. Atau dengan latihan high knee gitu kayak orang jalan di tempat tapi yang lututnya naik ke atas. Itu kan juga kalau kita lakukan selama 10 menit aja udah berasa banget tuh capek kan. Jadi memang selalu ada cara Mas Al untuk tetap melakukan kardio, penguatan dan juga kelenturan meskipun di dalam rumah. Kan gitu. lagian juga banyak aplikasi ya dok yang Nah, bisa betul banget. dicari tahu, download atau Yes. follow tadi Instagram dokter ada ini contoh-contoh yang bisa di Follow dulu aja lah. nanti dokter bikin langsung Nanti dibikinin. tutorial stretching gitu enggak bercanda ya dok ya. Nah itu tuh follow tuh. Nah, Jadi itu pada intinya kita harus timbulkan motivasi tadi dibangun jadi kebiasaan ya dok ya. Bener banget, intinya Mbak Rini. begitu ya. Mungkin sama anggota keluarga di rumahnya kali ya, ajak kakaknya adanya olahraga bareng yuk atau apa gitu kan Betul biar banget, semangat, biar biar semangat. dapat vibes-nya gitu kan. Yes, bener. Gitu ya. Nah dok, itu kan tadi olahraganya ya seperti itu yang dokter kasih contoh ya. Kalau yang sifatnya relaksasi atau menenangkan itu masuk ke NEPA juga atau Ya, jadi misalnya yoga itu gimana dok? Jadi kalau kita bicara yoga itu kan memang mereka tidak random. Dalam arti ada gerakan-gerakannya yang memang harus benar-benar misalnya let's say simetris gitu kan. Harus benar-benar struktur badannya itu harus betul. Makanya kenapa sampai ada instruktur yoga gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan. Nah, kalau memang sudah ada patokan-patokan seperti itu. Yoga pun juga ada tuh kayak misalnya untuk posisi apa 30 detik misalnya. Posisi apa 1 menit. Bahkan saya pernah ikut yoga yang memang sampai bermenit-menit gitu, sampai 2 menit bahkan lebih gitu kan. Memang itu ada aturan mainnya. Ada dosisnya. Dan tadi saya katakan selama kita masih berdosis berarti itu bukan NEPA lagi sudah latihan Makanya ada fisik. instruktur tuh tujuannya itu supaya kita nggak salah langkah lah ibaratnya gitu ya dok. Nggak salah dosis juga. Nggak salah dosis. Iya benar. Oke, coba disapa dulu lagi ya. Halo. Halo, selamat pagi. Iya, dengan ibu siapa atau mbak siapa di mana? Silakan. Saya dengan Rita. Dari di daerah BSD. mana? Oke, usia berapa? Usia saya 54. Oke, alhamdulillah. Silakan langsung saja pertanyaannya Pagi ya. juga Mbak, pagi juga dokter. Iya. Halo pagi Bu Rita. Ya. Silakan. Gini dok, saya mau nanya. Ya, mangga, Bu. Kaki kiri saya itu sebenarnya kaki kiri kanan saya tumbuh tulang. Tumbuh tulang. Oh ya, pengapuran itu Bu ya? Terus di belakang, jadi kan kaki kiri saya artritis Achilles. Kenapa maaf? Artritis Achillesnya Bu ya? Achilles ya. Oh, Achilles ya. Di di tumit sini Bu ya, di belakang tumit ya? Iya. Iya. Terus saya ini sudah pasang kateter. Oke. Saya sudah sedangkan kemarin terakhir saya kira-kira 2 bulan yang lalu saya ke dokter di paru. Ternyata saya punya maksudnya itu paru saya fungsinya udah berkurang. Oke. Nah, sekarang kan saya mau olahraga nih dok, ya kan? Saya mau ngurangin berat badan saya. Jadi Oke. saya nanya, Badan. jadi sedangkan saya kalau berenang tangan saya kiri kanan ini
bisa lemes sekali gitu, bisa tiba-tiba lemes gitu. Oke, baik, Jadi baik. olahraga apa ini dok yang harus saya iniin dok? Apalagi di tengah-tengah Lakuin. pandemi begini dok, Ya. mau berenang kan, Iya, kecuali di rumah ada kolam renang ya. Iya kan? Terus jadi olahraganya apa dok yang bisa Oke. dilakukan dengan kondisi tadi paru-parunya seperti ini, terus kemudian tadi di area lutut juga ada seperti itu juga keluhannya. Baik, oke, terima kasih Bu Rita, pertanyaannya luar biasa Bu. Artinya memang ini banyak dipertanyakan oleh pasien-pasien kita, pasien-pasien kami. Kalau kita bicara pasien dengan kondisi khusus, kondisi medis khusus ya Bu ya, tadi kalau kita bilang Bu Rita ini berarti kondisi medisnya cukup banyak ya, dalam arti seperti tadi yang dikatakan ada dari segi kaki juga udah ada pengapuran, Iya. kemudian ada juga masalah di jantung yang sudah kateter, kemudian di paru-parunya juga sudah dikatakan ada penurunan fungsi. Memang Ibu Rita harus saya sampaikan yang paling baik adalah kita periksa dulu. Kita harus periksa karena kalau kita bicara Ibu sudah pernah di kateter, kita harus melihat batas atas kerja jantungnya semana sih gitu. Karena jangan sampai kita kasih program gitu, kita kasih arahan latihan tapi ternyata melebihi dari kapasitas jantungnya tadi. Oke. Bicara juga paru juga sama. Kalau misalnya kita belum punya data seperti apa kondisi parunya Bu Rita, ini agak sulit nih kita kasih apa ibaratnya resep ya. Sama juga tadi kaki. Kalau misalnya Ibu bilang, oh saya ada masalah di lutut, biasanya itu untuk gerakan-gerakan seperti misalnya jalan cepat pun sudah mulai nggak nyaman tuh. Apalagi dengan usia Bu Rita tadi sudah 50 tahun ke atas ya. Nah memang yang paling baik adalah kita periksa dulu kondisinya seperti apa. Kemudian kita pilihkan olahraga yang pasnya seperti apa. Kalau memang tadi saya katakan misalnya untuk lari atau jangan lari deh, jalan cepat aja udah sakit gitu misalnya. Berarti sambil kita terapi, pastinya sambil kita obati masalah di kakinya, kita berikan latihan yang misalnya sepeda gitu. Kalau sepeda kan mungkin tidak terlalu ada pembebanan kerja di situ. Yang statis ya dok? Yang statis maksudnya ya. Dalam arti kita pilihkan latihan-latihan yang memang tidak terlalu membuat rasa tidak nyaman pada area yang mengalami masalah. Nah, tapi kalau kita bicara secara general nih ya, memang kita pasti akan resepkan atau berikan latihan yang dari intensitas rendah dulu. Oke, bertahap gitu ya dok? Bertahap pasti. Jadi memang untuk orang-orang dengan kondisi-kondisi medis seperti itu kita akan kita berikan latihan-latihan fisik yang tidak akan terlalu membuat ngos-ngosan. Iya. Tidak akan memacu nadi terlalu tinggi. Kemudian untuk tadi kalau misalnya ada orang dengan keluhan di kaki, kita akan berikan latihan-latihan yang tidak terlalu weight bearing, tidak terlalu full impact. Artinya ya tadi dengan sepeda gitu kan. Kalau misalnya masih sakit juga mungkin kita bisa atur angle pedalnya. Kalau memang nggak bisa banget ya kita mungkin sampai bahkan ada latihan kardio yang nggak pakai kaki sama sekali, pakainya tangan. Oke. Jadi dia bentuknya kayak sepeda, tapi dia pakai tangan, namanya hand ergometer. Nah itu intinya adalah kenapa sih bisa sampai ada alat latihan yang pakai tangan seperti itu? Karena memang itu merupakan upaya penyesuaian untuk bisa sesuai dengan pasien-pasien kita. Penguatan juga gitu nggak sih dok? Termasuk juga, tapi memang key-nya atau core-nya adalah di kardio. Karena kita mau bikin nadinya itu bisa naik, jantungnya bisa kerja gitu kan, kerja lebih keras untuk dilatih jantungnya, tapi tanpa melibatkan bagian tubuh yang bermasalah. Oke, jadi sebenarnya selalu ada cara untuk bergerak tadi Itu ya dia, dok selalu ya? ada cara untuk apapun kondisinya, tapi tetap dikonsulkan dulu ke Yes. dokter dan juga rekan sejawat juga ya dok Betul, ya? betul. Artinya kan supaya dapat dosisnya yang Yes, tepat, itu dia. terus tipe olahraganya apa, Ya. fitnya tadi lah, frekuensi, intensitas, time, dan type-nya Type. tadi ya dok ya? Ya, Oke betul deh. sekali. Oke, kita sekarang langsung ke pertanyaan email dulu ya dok ya? Ya, Ini ya, pertanyaan silakan. email juga lumayan nih dok sepertinya dok. Iya, nggak apa-apa. Gak apa-apa ya, biar seru ya. Ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkoelsinta@yahoo.co.id. Format lengkapnya dua ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta pertanyaan sedetail mungkin ya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Mas Rian, usianya 34 tahun. Dokter, saya bekerja di bidang konstruksi dan saya sudah divonis terkena HNP di L3 dan L4. Sementara ini sejak awal tahun 2020, saya belum melakukan operasi, hanya mengandalkan fisioterapi, berenang, dan akupuntur. Sakit yang saya rasakan ini sekarang dok, telah menjalar ke paha kiri dan kanan seperti otot yang ketarik-tarik dok. Ya. Sampai sekarang pun saya kesusahan untuk naik tangga. Pertanyaan saya, solusi dari dokter untuk saya bisa sehat, bisa bugar kembali seperti apa? Terima kasih dokter. Terutama di pandemi seperti sekarang ini, ya pastinya untuk mau fisioterapi, berenang, akupuntur, Ya, nggak ya. se-fleksibel kemarin-kemarin gitu ya dok ya? Oke, betul. Ya, baik, terima kasih Mas Rian tadi ya. Mas Rian, pertanyaannya menarik juga nih tentang kondisi medis khusus. Kalau kita bicara berarti ada HNP atau orang bilang saraf kejepit ya Mas Rian. Ya. Jadi memang kalau kita bicara HNP ini
saya pribadi juga akan butuh untuk lebih jauh kita perlu kerjasama dengan dokter spesialis lain ya, seperti syaraf dan kemudian bedah syaraf dan sebagainya. Iya. Nah, kalau kita bicara secara umum ya dari kacamata kami ya, walaupun saya nggak pakai kacamata nih Mbak Rini ya, kita bicaranya orang-orang yang mengalami masalah di tulang belakang itu memang harus disesuaikan pertama dari segi physical activity-nya atau dari aspek fisik sehari-harinya. Kayak tadi misalnya Mas Rian bilang, oh iya dok, aku kalau naik tangga susah banget, berarti sebisa mungkin ya mungkin kamarnya di bawah dulu gitu ya, untuk istirahat di bawah dulu. Jadi kita membatasi pergerakan-pergerakan atau aktivitas yang memang mengganggu atau bahkan menyakitkan lah bisa dibilang begitu. Kita modifikasi seperti itu. Nah, tapi untuk bicara penyembuhannya langsung, tadi ya di samping kita juga harus berkoordinasi atau bekerjasama dengan sejawat lain dan spesialis lain, kita harus buat suatu program latihan yang memang fokusnya adalah menguatkan si tulang belakang. Penguatan tulang belakang. Penguatan, jadi artinya kalau kita bicara tulang belakang itu kan dia ada struktur otot sekelilingnya. Nah itu yang kita kuatkan. Kalau bahasa gampangnya nih orang sering bilang kita kasih latihan penguatan core. Jadi kayak otot-otot punggung gitu kan, otot-otot perut juga, kemudian otot-otot diafragma dan juga panggul. Itu mesti kita lakukan penguatan. Nah tadi yang dikatakan renang bagaimana? Renang itu memang dia sebenarnya kalau dari segi latihannya dia di kardio. Karena setelah orang berenang kan dia nadinya naik tuh. Tapi juga dengan latihan melawan tekanan air, itu juga ototnya jadi terlatih juga sebenarnya. Makanya kenapa Mas Rian tadi mulai merasakan nggak nyaman. Mungkin karena tadi udah nggak pernah renang lagi, udah nggak pernah terapi lagi, udah nggak pernah akupuntur juga. Karena memang itu juga bisa ngebantu kan ya akupuntur untuk menangin nyerinya segala macam. Nah, sebenarnya kalau kita bicara untuk di rumah itu masih ada latihan yang dikerjakan selain renang. Tadi misalnya ada beberapa gerakan-gerakan yang mungkin bisa mungkin bisa dikonsulkan juga kalau memang ingin lebih detail. Tapi misalnya seperti latihan-latihan seperti bird dog namanya, yang memang benar-benar melakukan gerakan untuk bisa melatih kestabilan area punggung kita. Artinya penguatan core tadi. Iya, kayak core plank gitu ya, yang sekarang juga banyak orang tahu nih. Iya, yang ngetren. kayak core plank lagi ngetren. Itu juga sebenarnya merupakan sebuah latihan-latihan yang memang tujuannya untuk menstabilisasi si tulang-tulang punggung tadi. Jadi memang challenge-nya sekarang serba susah, tapi saran saya adalah tadi, kalau memang memungkinkan konsul ya mungkin bisa konsul ya dengan berbagai metode. Sekarang kan banyak online lah dulu sementara. Termasuk online juga. Nah tapi memang kalaupun memang misalnya dimungkinkan, itu pertama tadi modifikasi dari aktivitas fisik. Jangan terlalu memaksakan untuk bergerak yang bikin Mas Rian nggak nyaman. Kemudian untuk segi latihan memang ini baiknya diawasi ya, dilakukan supervisi, kemudian dimonitor. Tapi memang saya mesti sampaikan Mas Rian tetap perlu berlatih, melakukan latihan fisik atau latihan paling tidak kita sebut latihan terapi. Tadi yang targetnya adalah untuk untuk memperkuat atau menstabilkan si tulang punggung. Gitu. Jadi bisa dibilang seperti aktivitas fisik untuk penguatan core tadi itu untuk manajemen nyerinya juga dong ya. Jadi, maksudnya seperti itu kan gini, kalau kita bicara tulang punggung, dia kalau misalnya ototnya lemah, itu dia jadi lebih nggak stabil, gampangnya gitu Mbak Rini. Dan saat otot tulang itu nggak stabil, maka berbagai keluhan bisa muncul. Nah tadi kalau misalnya kita bicara misalnya orang udah latihan tadinya biasa, kan tadi Mas Rian bilang sempat tuh berenang, sempat terapi fisik, fisioterapi. Nah kalau kita bicara latihan fisik, kita mesti ingat bahwa ada namanya prinsip reversibility, di mana orang yang tadinya latihan mungkin ototnya kuat, stabil, begitu dia tadi 3 bulan nggak latihan, kempes tuh ototnya kempes, akhirnya jadi nggak stabil lagi. Makanya kenapa muncul begitu renangnya stop, dia muncul lagi karena memang otot-ototnya mungkin mulai berkurang lagi fungsinya karena nggak dilatih gitu. Itu ya. Move on ya dok ya. Yuk. Kita kepanjangan nih. Pertanyaan selanjutnya nih, ini penanyanya muda nih. Mbak Lia ini usianya 17 tahun dari Jakarta. Dokter, saya mau tanya, kenapa ya daerah dengkul, daerah lutut. Ya. Itu kalau dibuat jalan suka nyeri tulangnya gitu ya. Itu disebabkan oleh apa dokter, dan bagaimana cara menghilangkan rasa nyerinya pada saat nyerinya itu muncul? Apakah ada olahraga khusus yang dianjurkan untuk menjaga kesehatan lututnya? Terima kasih. Naik turun tangga tadi bagaimana dok? Jadi gini. 17 tahun kalau gimana dok? Bicaranya usia 17 kan memang kita masih muda berarti ya, masih muda dalam arti memang mungkin secara general, secara biasanya lah. Itu kan memang belum ada yang namanya pengeroposan tulang lah atau secara general ya ini. Secara general ya, bukan nggak mungkin loh maksudnya, karena memang beberapa medis kan kita kan nggak ada yang namanya hitam putih banget gitu. Kalau di medis kan pasti ada hal-hal yang memang kita lihat
jangan-jangan dia punya kelainan genetik apa segala macam itu kan banyak. Oke. Tapi maksudnya secara umum kita juga jangan buru-buru untuk menjudge oh ini tulangnya gitu. Kalau kita mau lihat dalam kondisi nyeri lutut seperti ini, kita mesti memang pastikan dulu sumber dari mana. Tadi yang mungkin Mbak siapa tadi namanya? Lia. Mbak Lia sampaikan kan dikatakan ada masalah di tulang lutut. Sebenarnya kalau kita bicara nyeri lutut belum tentu tulangnya. Ada di situ memang beberapa area seperti struktur ototnya, tendonnya, ligamennya, bantalan lututnya. Itu kompleks. Tuh ya? Itu kompleks. Jadi pertama mesti dipastikan dulu dari mana nih sumber sakitnya. Tapi lagi-lagi saya akan mencoba untuk menjelaskan ya tadi. Memang kalau kita bicara mau detailnya kenapa, mesti konsul gitu kan. Tadi saya juga mungkin untuk hal ini bukan tidak mungkin saya akan butuh bantuan dari rekan sejawat seperti ortopedi atau dokter tulang. Tapi kalau bicara secara general, saya juga sampaikan bahwa salah satu hal yang bisa membantu lutut supaya nggak banyak keluhan atau nggak banyak masalah adalah melatih stability dari lutut. Dimana ini bisa dilakukan dengan cara memperkuat otot-otot paha, ya seperti paha depan, ya quadriceps, otot-otot hamstring belakang, dan kemudian juga panggul hip. Jadi supaya apa? Karena kalau perempuan gitu apalagi itu seringkali tuh kalau jalan atau kalau lari gitu ya, itu lututnya nggak stabil, masuk ke dalam. Kita sebutnya valgus. Nah, kondisi valgus seperti ini itu dia bisa menimbulkan masalah atau menimbulkan gangguan atau rasa nggak nyaman gitu ya, keluhan lah ya pada daerah lutut. Artinya memang kalau kita mau bicara secara general dengan melakukan latihan-latihan penguatan otot tadi yang paha, hamstring ya segala macam dan juga kestabilan hip atau otot-otot panggul itu diharapkan bisa mengurangi keluhan pada area lutut. Tapi lagi-lagi tadi untuk bisa lebih pastinya harus diperiksa secara langsung. Iya betul-betul. Tapi tadi ini saran kalau dari segi yang untuk olahraganya penguatan otot paha, panggul gitu ya. Ya, jadi otot-otot paha seperti tadi ya quadriceps, hamstring yang belakang, kemudian kestabilan panggul juga seperti otot-otot yang untuk keluar yang namanya abduktor sama aduktor. Jadi memang harus dibuat lutut itu untuk menopang berat badan kita jangan sampai goyah-goyah gitu, mesti stabil. Gitu. Wow. Keren penjelasannya. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya. Siap. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Dr. Andika Raspati SPKO. Beliau adalah dokter spesialis kedokteran olahraga dari Bethesda Hospitals. Masih membahas ya mengenai olahraga di tengah pandemi COVID-19 ya. Dan dokter dilanjutkan kembali dokter ya. Jadi kan di awal ada kurva ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan aku kan maunya jadi kelompok yang moderate aja di tengah-tengah gitu, yang aman lah, aman. Nggak yang sedentary lifestyle juga, nggak yang over juga. Karena over kan juga ya efeknya nanti bisa dokter paparkan sih lebih detail lagi seperti apa. Tapi sebenarnya gini dok, untuk mengetahui orang awam ya khususnya ya dok ya, nih kita nih udah berlebihan nggak sih mungkin olahraganya gitu ya, jangan sampai nanti saking semangatnya malah membawa efek yang kurang baik juga, baik itu untuk kesehatan fisik ataupun mental kita ya dok ya. Padahal niatnya baik di awal, tapi ternyata outputnya hasilnya nggak seperti yang dibayangkan gitu ya. Bagaimana tuh dokter? Jadi begini, kalau kita bicara olahraga itu kan secara fisiologinya gitu ya, harusnya dia membuat rasa nyaman. Harusnya ya. Rasa bugar ya kan. Tapi kalau kita bicara over, maka yang tadinya nyaman, bugar, menyenangkan bisa berbalik. Dari segi yang sifatnya akut atau langsung terasa, paling gampang ya tadi orang kalau latihan itu kan harusnya kan enak gitu ya. Tapi kalau udah kita main yang terlalu tinggi, jadi ngos-ngosan napasnya, jadi keliengan kepalanya, jadi pusing, blackout gitu kalau kita bilang. Hipoglikemik nanti dong tadi. Iya, kayak orang hipoglikemik benar kayak jadi kayak gelap gitu kan, jantungnya berasa nggak enak, debar-debar. Nah itu kan berasa langsung di awal, langsung di saat latihan itu udah berasa. Jadi kenali dirimu saat lagi lari, kalau udah berasa kayak tadi, susuk napasnya nggak enak banget, kemudian udah mulai kunang-kunang, berarti memang udah terlalu berlebihan. Nah, untuk jangka panjangnya, kalau orang yang latihannya bener-bener, misalnya, wah recovery-nya kurang, apa segala macam gitu, nanti dia lambat laun, dia bisa kemana-mana tuh efeknya. Tadi yang lagi-lagi saya bilang, orang olahraga harusnya merasa bugar, nyaman, happy, tapi kalau di over, dia bisa jadi moodnya nggak enak. Jadi baperan, senggol bacok ya kan. Nah, kayak gitu tuh bisa akibat overtraining. Kita sebutnya overtraining syndrome. Sebuah gambaran overtraining syndrome ya. Overtraining syndrome di mana gambaran tadi orang-orang jadi malas makan,
tidurnya jadi nggak enak, Oke. kemudian dia juga jadi gampang sakit karena tadi imunnya turun kan, kemudian juga badannya nggak enak, sakit-sakit sana sini, nyeri sana sini, kemudian tadi jadi baperan, jadi moodnya nggak enak, jadi nggak bisa fokus, nggak bisa konsen. Nah itu kalau udah nggak beres gitu, udah merasa nggak nyaman kayak gitu, jangan-jangan latihannya terlalu berlebihan. Oh gitu ya, intinya evaluasi terus aja sih sebenarnya ini udah over atau mungkin udah pas atau bagaimana. Intinya yang sedang-sedang aja dok ya, Bener modal banget, tadi di tengah-tengah bener itu gitu ya dok ya. Nah mungkin gini dokter, ini untuk kesadaran untuk olahraga itu sendiri kan memang harus ditingkatkan juga kan gitu. Yeah. Tapi kan gini dok, ada yang olahraga, ini sebenarnya kita olahraga jadi seperti kewajiban atau beban gitu, jadi malah jadi males, ada juga yang seperti itu ya untuk mungkin yang kau rebahan tadi. Yeah. Jadi bagaimana menumbuhkan mindset juga supaya di tengah pandemi ini kita tetap aktif bergerak, kita tetap ngejaga diri kita juga supaya terhindar dari resiko penyakit apapun, nggak cuma corona aja gitu ya dok ya. Betul. Jadi bagaimana itu dokter, poin-poinnya juga yang perlu diperhatikan? Jadi memang untuk memotivasi diri ya terutama, kita mesti ingat tadi bahwa era seperti sekarang itu kita butuh imunitas banget, butuh imun kita untuk selalu prima, gambarnya gitu. Nah, dan kita juga mesti ingat bahwa untuk bisa bikin imun prima ada kadarnya, ada takarannya, ada dosisnya. Jadi memang kalau terlalu dikit juga nggak ngefek, imun kita bisa jadi tetap nggak bagus, tapi kalau terlalu berlebihan juga jadi jelek. Itu mesti diingat terus. Jadi biar saya bisa memagari diri, nggak boleh terlalu mager, tapi juga nggak boleh terlalu lebay. Oke. Jadi itu harus diingat terus, Mbak. Jadi tanamkan mindsetnya seperti itu Harus gitu begitu ya. mindsetnya, betul. Dan mungkin selain aktivitas fisik, yang hal-hal positif lainnya yang bisa dibilang nih juga turut mempengaruhi Oke. juga dokter. Contohnya kayak, jadi gini, jangan sampai kita terlalu fokus sama olahraga, tapi lupa sama yang lain-lainnya. Contoh, nutrisi jelas. Iya. Nutrisi harus seimbang. Orang olahraga mati-matian tapi makannya nggak beraturan, ya nggak bagus juga. Atau dong kurang efeknya. minum dok, jadi kurang dehidrasi. minum, dehidrasi juga jadi Itu bahaya malah, bener. Dan bisa bikin, Saking semangatnya jadi lupa minum gitu. iya, malah bisa bikin efek samping yang Kejar target menyeramkan. misalkan, Iya. harus gini nih. Gitu. Banyak orang yang lari keasikan gitu kan, apalagi kalau kita dulu bicara event gitu ya, sampai nggak minum, akhirnya dehidrasi malah jadi fatal gitu. Jadi memang jangan lupa. Terus kemudian juga dari segi istirahatnya juga, Iya. jangan keasikan olahraga, tidurnya kurang. Iya, Kita jadi sel- istirahat juga. Bener. Kita selalu menyarankan orang itu tidur 7-9 jam. Antara 7 sampai 9 jam itu harus terpenuhi seharinya. Jadi memang itu juga penting, karena kalau kita latihan banyak tapi tidurnya kurang, sama juga, jelek juga imunnya. Intinya sih sebenarnya pola hidup yang seimbang ya dok ya. Bener tadi banget, ya dok ya. bener banget. Oke dokter, karena waktunya terbatas begitu ya, jadi langsung aja deh closing statementnya. Atau mungkin kalau mau nanya-nanya lebih nanti aku bisa follow Instagramnya dok ya. Boleh Ntar banget. bisa nanya-nanya di situ pemirsa juga ya. Ya. Jadi mungkin kesimpulannya bisa disampaikan dok mengenai tema hari ini Oke. untuk kita semua. Silakan Oke, dokter. ya jadi memang mungkin aku juga sedikit mau ngerangkum ya dari Ya, apa yang tadi kita bahas. silakan, Dok. Intinya adalah kita perlu menakar latihan fisik yang pas buat kita. Dan untuk orang-orang dengan kondisi medis khusus ya tadi misalnya total ada HNP kemudian segala macam, itu kan mesti kita periksa dulu untuk bisa memastikan. Dan memang kita akan mungkin membutuhkan beberapa sejawat lain tadi saya bilang, Iya. seperti saya sebutkan dengan hormat, misalnya dokter-dokter ortopedi, kemudian yang tadi kayak HNP mungkin syaraf dan bedah syaraf, dan juga rehab medik ya. Rehab medik juga saya sangat banyak kerjasama nih sama teman-teman rehab medik untuk bisa menangani kasus-kasus yang tadi dibahas nih. Nah, dengan kita pastikan pemeriksaan seperti itu, kita bisa pastikan kondisi orang-orangnya, pasien seperti apa, maka kita bisa memberikan dosis yang pas untuk masing-masing individu. Karena kenapa? Karena latihan yang baik dan latihan yang bermanfaat adalah latihan yang memang sesuai dengan dosisnya, sesuai dengan kondisi masing-masing individunya. Wah, bagus Mungkin begitu, sekali ya. Mbak Rini. Nikmati prosesnya juga begitu ya dok. Itu dia, ya. nikmati prosesnya. Oke dokter Dika, terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses dan berkah selalu untuk dokter Dika ya. Terima kasih Mbak Rini, Iya. terima kasih semuanya. Baiklah pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuning Tias beserta seluruh kru yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.